Peringatan Hari Raya Idul Fitri begitu dinanti-nantikan oleh jutaan muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan, umat Islam di Nusantara ini dalam menyambut hari kemenangan setelah puasa sebulan begitu luar biasa dibandingkan umat Islam lain di berbagai penjuru dunia. Dan berikut kami sajikan 12 fakta menarik seputar keriuhan Idul Fitri di Indonesia. Arus mudik. Ya, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa mudik dan pulang kampung itu berbeda. Bedanya di mana sih? Arus mudik ini adalah arus orang-orang yang pulang dari kota-kota besar menuju kampung halaman atau tempat asalnya. Sedangkan pulang kampung bisa dilakukan sewaktu-waktu mulai dari H-7 Idul Fitri. Arus kendaraan biasanya padat merayap dan tidak sedikit memakan korban. Bahkan, mereka rela dan mau berjuang dalam kemacetan demi untuk bertemu keluarga di Hari Raya Idul Fitri. 2. Takbiran. Melantunkan takbir berulang-ulang adalah hal yang paling romantis dan menakjubkan. Suara lantunan takbiran ini yang membuat orang tak kuasa berada di luar kampungnya sehingga memaksakan diri untuk mudik. Ada hal unik dalam melantunkan takbiran di Indonesia, yaitu takbiran keliling kampung dengan oncor dan alat musik tradisional. Dengan iringan tabuhan beduk yang khas, takbiran di malam Hari Raya Idul Fitri begitu mengharukan dan mampu meneraikan air mata. Ketiga, ziarah kubur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya dilakukan H-1, warga muslim berbondong-bondong menuju ke makam orang-orang yang merupakan asal-usulnya. Mereka tak ingin melupakan sejarah. Di hari-hari ini, pedagang bunga laku keras, omset berlipat-lipat dari biasanya. Di depan makam para leluhurnya, mereka merapalkan ayat-ayat suci dan doa kepada orang-orang yang dicintainya agar selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, suara petasan. Tak asing bukan? Petasan atau mercon atau disebut elong di beberapa daerah yang terbuat dari kertas, ada juga dari karbit atau bambu. Suaranya seperti bom atau meriam. Di tahun 90-an, di mana petasan masih bebas, semarak Hari Raya Idul Fitri begitu terasa. Gelegar dan gemuruh suara bersahut-sahutan di mana-mana. Sayangnya, seiring larangan dari otoritas karena efek sampingnya yang membahayakan, petasan kini jarang terdengar. Yang kelima adalah THR. Kepanjangannya adalah tunjangan hari raya. THR biasanya diberikan oleh pengusaha kepada buruh, politisi kepada konstituennya, pejabat kepada bawahannya, atau pimpinan kepada para pendukungnya. THR di Indonesia ini bisa berupa uang, sembako, atau hal-hal lain yang sekiranya menunjukkan simpati dan cinta untuk menghadapi hari bahagia. Keenam, sidang isbat. Sidang isbat adalah sidang penetapan awal bulan Syawal. Hal ini menarik karena di Indonesia seringkali terjadi perbedaan dalam penetapan dan terkerucut pada dua organisasi massa Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal unik ketujuh yang dilakukan saat Lebaran di Indonesia yaitu pakaian baru. Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Dia Ananda dan hits di era 90-an. Salah satu bentuk antusiasme masyarakat Indonesia menyambut Idul Fitri
ialah membeli baju baru. Dan baju baru pun wajib dipakai saat sholat Id. Meski demikian, hal ini tak diharuskan karena hakikatnya Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berbaju baru, tetapi bagi orang yang ketaatannya kepada Allah kian bertambah. Lalu ke-8, ketupat opor. Ya, tak lengkap rasanya bila bicara tentang Idul Fitri tanpa dilengkapi dengan kuliner. Untuk urusan teknologi, kita memang masih kalah dengan Jepang dan Cina, tapi tidak untuk urusan makanan. Di sini, semua makanan ada, termasuk tradisi di Hari Raya Idul Fitri, yaitu ketupat dan opor ayam. Dan yang ke-9, ini adalah halal bihalal. Nah, inilah penamaan yang unik yang hanya ada di Indonesia. Karena semakin pesatnya arus urbanisasi, tak memungkinkan untuk sowan, sungkem, dan meminta maaf kepada saudara, teman, kerabat secara intens. Untuk itu, biasanya warga Muslim Indonesia menggunakan metode berkumpul bersama dan saling memaafkan dalam satu waktu. Oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, hal seperti ini dinamakan halal lebih halal. 10. Pertanyaan misterius. Nah, ini yang ekstrim untuk para jomblo. Suasana Idul Fitri atau banyak yang menyambut hari Lebaran adalah suasana kehangatan kumpul bersama keluarga. Dalam forum itu, berbagai hal dibicarakan mulai dari bertanya kabar, pekerjaan, sampai hal-hal sepele. Dan bagi cowok ataupun cewek yang sudah berumur, apalagi yang jomblo nih, harus siap-siap berbesar hati menghadapi pertanyaan aneh dan sulit. Berdasarkan lembaga survei asal-asalan, ada satu pertanyaan yang paling sulit dan misterius bagi para kaula muda, yaitu kapan menikah? Jadi, untuk kalian semua, persiapkan hati kalian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan di saat musim Lebaran. Yang ke-11 yaitu merampok. Khusus yang terakhir ini dapat dikatakan tradisi bukan tradisi. Pada umumnya, setelah setahun merantau di kota, mereka pulang ke kampung halaman membawa oleh-oleh dari kota berupa pakaian, makanan, atau hal-hal lain sebagai hadiah kepada orang tua dan saudara. Meskipun demikian, kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, sedangkan kasih anak sepanjang penggalan. Ketika sang anak hendak balik ke kota, orang tuanya membalas dengan bekal aneka macam, dari berkarung-karung beras, makanan, sayuran, sampai tanaman. Seakan anak tak mudik, tapi merampok orang tua. Tradisi yang ke-12 yaitu merencanakan liburan keluarga. Di tengah keasyikan menikmati libur panjang Idul Fitri yang sudah dinanti-nantikan, sebagian orang pun mempunyai tradisi berlibur bersama sanak saudara dan keluarga. Tempat-tempat wisata pun membludak dengan lunjakan pengunjung. Biasanya, yang menjadi tempat favorit keluarga saat libur Idul Fitri ialah pantai dan pegunungan. Itulah beberapa tradisi yang tak pernah absen saat memperingati Hari Raya Idul Fitri. Semoga di Idul Fitri kali ini kita semua bisa meraih kemenangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian selalu tahu video update dari kita.